Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Febrianti, NPM 1911080397, kelas F BKPI semester 4. Di sini saya ingin menjelaskan materi yang pertama, ruang lingkup bimbingan dan konseling anak dan remaja. Yang A, pengertian bimbingan dan konseling anak dan remaja. Yang pertama, pengertian bimbingan dan konseling anak. Pengertian bimbingan dan konseling anak adalah konseling terhadap anak dengan melibatkan konselor dengan anak-anak sehingga anak bisa berbicara bebas mengenai masalah yang menyakitkan. Dan di sini konselor juga membutuhkan kemampuan konseling verbal dalam menghubungkan konseling dengan strategi konseling lain. Di antaranya konselor bergabung dengan anak melalui permainan atau dengan penggunaan media seperti miniatur hewan, tanah liat, atau bentuk seni yang lain. Bimbingan dan konseling anak sebenarnya diutamakan diberikan di rumah. Rumah dan keluarga adalah lingkungan hidup pertama di mana anak memperoleh pengalaman-pengalaman pertama yang sudah mempengaruhi jalan hidupnya. Yang kedua, pengertian bimbingan dan konseling remaja. Bimbingan dan konseling remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa, bukan masa transisi yang selama ini digaung-gaungkan, karena mereka dicap telah mengalami kegamangan akibatnya sebagai remaja yang sewaktu kanak-kanak telah dididik dengan baik oleh orang tuanya merasa perlu mencari identitas baru, identitas yang berada dari yang mereka miliki sebelumnya. Masa remaja merupakan masa yang bergejolak. Pada masa ini, suasana hati atau mood bisa berubah-ubah dengan sangat cepat. Masa remaja disebut juga dengan masa untuk menemukan identitas diri. Usaha pencarian identitas pun banyak dilakukan dengan menunjukkan perilaku coba-coba, perilaku imitasi atau identifikasi. Ketika seorang remaja gagal menemukan identitas dirinya, dia akan mengalami krisis identitas atau identity confusion, sehingga mungkin saja akan terbentuk sistem kepribadian yang menggambarkan keadaan diri yang sebenarnya. Yang B, tujuan bimbingan dan konseling anak dan remaja. Tujuan bimbingan dan konseling anak. Yang pertama, kebahagiaan hidup pribadi. Contohnya, seorang anak didik meraih prestasi di sekolah. Yang kedua, kehidupan efektif dan produktif. Contohnya, anak didik mampu mengatasi problem yang dialaminya. Yang ketiga, kesanggupan hidup bersama dengan orang lain. Contohnya, anak didik mampu menghormati kepentingan dan hargai diri orang lain. Yang keempat, keserasian antar cita-cita anak didik dengan kemampuan yang dimilikinya. Contohnya, anak didik mampu mempersiapkan bidang pekerjaan apa yang tepat untuk dirinya. Yang B, tujuan bimbingan dan konseling remaja. Tujuan bimbingan dan konseling pada remaja yaitu yang pertama, pemahaman. Adanya pemahaman terhadap akar dan perkembangan kesulitan emosional mengarah kepada peningkatan kapasitas untuk lebih memilih kontrol rasional ketimbang perasaan dan tindakan. Yang kedua, berhubungan dengan orang lain, menjadi lebih mampu membentuk dan mempertahankan hubungan yang bermakna dan memuaskan dengan orang lain, misalnya dalam keluarga atau di tempat kerja. Yang ketiga, kesadaran diri, menjadi lebih pekat terhadap pemikiran dan perasaan yang selama ini ditahan atau ditolak, atau mengembangkan perasaan yang lebih akurat, berkembang dengan bagaimana penerimaan orang terhadap dirinya. Yang keempat, penerimaan diri, pengembangannya sikap positif terhadap diri yang ditandai oleh kemampuan menjelaskan pengalaman yang selalu menjadi subjek kritik diri dan penolakan. Yang kelima, aktualisasi diri atau individuasi, pergerakan ke arah pemenuhan potensi atau penerima integrasi bagian diri yang sebelumnya saling bertentangan. Yang keenam, pencerahan, membantu klien mencapai kondisi spiritual yang lebih tinggi. Ketujuh, pemecahan masalah, menemukan pemecahan problem tertentu yang tidak bisa dipecahkan oleh klien seorang diri. Yang delapan,
Pendidikan psikologi membuat klien mampu menangkap ide atau teknik untuk memahami dan mengontrol tingkah laku. Yang 9, memiliki keterampilan sosial, mempelajari dan menguasai keterampilan sosial dan interpersonal seperti mempertahankan kontak mata, tidak menyela pembicaraan, asertif atau pengendalian kemarahan. 10. Produksi dan aksi sosial, menginspirasi dalam diri seseorang hasrat dan kapasitas untuk peduli terhadap orang lain, membagi pengetahuan dan mengkontribusikan kebaikan bersama atau collective good melalui kesepakatan politik dan kerja komunitas. Yang C, ruang lingkup bimbingan dan konseling anak dan remaja. Yang A, ruang lingkup dasar anak dan remaja. Yang pertama, bimbingan pribadi sosial. Bimbingan ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan tugas perkembangan pribadi sosial anak dalam mewujudkan pribadi yang mampu menyesuaikan diri dan bersosialisasi sebagai lingkungan secara baik. Yang kedua, bimbingan belajar. Merupakan bimbingan yang diarahkan untuk membantu para anak dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah serta mencapai tujuan dan tugas pengembangan pendidikan melalui kegiatan bermain sambil belajar yang mencakup pengembangan kemampuan dasar dan pembentukan perilaku. Yang ketiga, bimbingan karir. Bimbingan yang membantu anak dalam perencanaan, pengembangan dan pemecahan masalah-masalah karir seperti pemahaman terhadap jabatan dan tugas-tugas kerja, pemahaman kondisi dan kemampuan diri, pemahaman kondisi lingkungan, perencanaan dan pengembangan karir, penyesuaian pekerjaan dan pemecahan masalah-masalah karir yang dihadapi secara sederhana. Yang B, ruang lingkup khusus anak dan remaja. Secara khusus, ruang lingkup bimbingan dan konseling itu adalah sebagai bantuan dari seorang tua antara lain. Yang pertama, lebih mengenal dirinya, kemampuannya, sifatnya, kebiasaannya, dan kesenangannya. Yang kedua, mengembangkan potensi yang dimilikinya. Yang ketiga, mengatasi kesulitan yang dihadapinya. Yang keempat, menyiapkan perkembangan mental dan sosial untuk masuk ke lembaga pendidikan selanjutnya. Selanjutnya saya akan membahas materi yang kedua tentang hakikat dan urgensi bimbingan konseling anak dan remaja. Yang A, hakikat bimbingan dan konseling anak dan remaja. Secara etimologi, bimbingan dan konseling terdiri atas dua kata, yaitu bimbingan atau terjemahan dari kata guidance dan konseling berasal dari kata counseling. Dan praktik bimbingan dan konseling merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sangat banyak rumusan pengertian tentang bimbingan dan konseling dapat ditemukan dalam berbagai literatur. Umumnya, urusan tentang bimbingan dan konseling yang ada mempunyai benang merah yang mempertemukan antara satu pengertian dengan pengertian yang lainnya. Bimbingan dan konseling merupakan kegiatan yang bersumber pada kehidupan manusia. Kenyataan menunjukkan bahwa manusia di dalam kehidupannya selalu menghadapi persoalan-persoalan yang silih berganti. Persoalan yang satu dapat diatasi, persoalan yang lain muncul, demikian seterusnya. Manusia tidak sama satu dengan yang lain, baik dalam sifat maupun kemampuannya. Yang B, beberapa hakikat dan prinsip bimbingan konseling bagi anak dan remaja. Yang pertama, bimbingan bagian penting dari proses pendidikan. Proses pendidikan bukanlah proses pengembangan segi intelektual semata, melainkan proses pengembangan seluruh segi kepribadian anak, karena kepribadian anak tidak dapat dipilah-pilah ke dalam serpihan-serpihan tertentu. Yang kedua, bimbingan diberikan kepada semua anak dan bukan hanya untuk anak yang menghadapi masalah. Semua anak didik memerlukan bantuan, baik yang dianggap tidak punya masalah maupun anak yang menghadapi masalah. Yang ketiga, bimbingan merupakan proses yang menyatu dalam semua.
Kegiatan pendidikan bimbingan merupakan salah satu kegiatan pendidikan di samping pengajaran dan latihan. Yang keempat, bimbingan harus berpusat pada anak yang dibimbing. Kejelasan arah kepada siapa proses bimbingan itu dilakukan atau mewujudkan hasil yang baik dari suatu proses yang dilakukan. Yang kelima, kegiatan bimbingan mencakup seluruh kemampuan perkembangan anak yang meliputi kemampuan fisik, motorik, kecerdasan sosial maupun emosional. Bimbingan yang dilakukan pada kegiatan pendidikan anak perlu berorientasi pada seluruh aspek perkembangan anak, tidak hanya terpusat pada satu aspek perkembangan saja. Yang keenam, bimbingan harus dimulai dengan mengenal atau mengidentifikasi kebutuhan yang dirasakan anak. Bimbingan untuk anak dan remaja diawali dengan mengidentifikasi berbagai kebutuhan anak dan remaja karena masing-masing peserta didik memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Yang ketujuh, bimbingan harus fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan anak. Pemahaman terhadap kebutuhan dan perkembangan anak yang berbeda satu sama lain membuat guru atau pendamping perlu melakukan bimbingan secara fleksibel. 8. Bimbingan harus diberikan secara berkelanjutan. Bimbingan yang dilakukan pada anak usia dini tidak bersifat sementara. Yang C, urgensi bimbingan dan konseling anak dan remaja. Yang pertama, urgensi bimbingan dan konseling bagi anak PAUD. Salah satu layanan bimbingan dan konseling untuk anak yakni program bimbingan dan konseling di lembaga PAUD. Petualang pencarian jati diri anak didik harus dimulai sejak dini atau di lembaga PAUD, sebab penemuan dan pemahaman akan dirinya sendiri akan sangat membantu mereka dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya baru yang akan dihadapi. Di samping itu, penemuan jati diri atau kepribadian anak didik dapat membantu mereka dalam mengembangkan bakat, minat, dan potensi. Yang kedua, urgensi bimbingan dan konseling bagi remaja. Menurut Aunur Rahim Fakih 2001-13-21 bahwa latar belakang perlunya bimbingan dan konseling karena manusia memiliki unsur jasmani atau biologis dan psikologis atau mental atau ruhaniyah manusia sebagai makhluk individu, sosial, budaya, dan sebagai makhluk Tuhan atau religius. Yang D, karakteristik bimbingan konseling di SD atau MI. Secara formal, pemerintah telah menetapkan dasar acuan pelaksanaan bimbingan dan konseling di SD dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 sebagai kelanjutan dan penyempurnaan dari peraturan-peraturan sebelumnya seperti Kurikulum 1975, Buku 3C, dan Pedoman Pelaksanaan Bimbingan di SD tahun 1987. Hal ini karena bimbingan konseling di SD sangat berbeda dengan bimbingan konseling yang ada di SLTP maupun SMU, terutama terkait fungsi guru sebagai pembimbing. Faktor penting yang membedakan bimbingan konseling di SD atau MI dengan pendidikan menengah adalah mengenai peran guru dan fungsi bimbingan, di mana fokus bimbingan SD atau MI lebih menekankan pada pengembangan pemahaman diri dan pemecahan masalah serta kemampuan hubungan secara efektif dengan orang lain. Selain itu, bimbingan melibatkan orang tua murid, mengingat pentingnya pengaruh orang tua dan pendidikan anak selama di tingkat sekolah dasar. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi yang ketiga tentang konsep dasar BK anak dan remaja, tujuan dan fungsi BK dan remaja. Yang A, fungsi bimbingan dan konseling anak dan remaja. Fungsi bimbingan dan konseling untuk anak usia dini dan remaja tidak jauh berbeda dengan orang dewasa. Adapun beberapa fungsi dari bimbingan dan konseling anak dan remaja adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi pencegahan atau preventif. Fungsi pencegahan yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan tercegahnya dan terhindarnya peserta didik dari berbagai permasalahan yang mungkin timbul
yang akan mengganggu, menghambat atau menimbulkan kesulitan dan kerugian tertentu dalam proses perkembangannya. Yang kedua, fungsi pemahaman. Fungsi pemahaman yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan pertahanan tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan kepentingan pengembangan peserta didik. Pemahaman termasuk A. Pemahaman diri anak didik terutama oleh orang tua dan guru. Yang B. Hambatan atau masalah yang mewakili anak. Yang C. Lingkungan anak yang mencakup keluarga dan tempat belajar. Yang D. Lingkungan yang lebih luas di luar rumah dan di luar tempat belajar. Yang E. Cara-cara mengembangkan dan mengembangkan diri. Yang ketiga, fungsi perbaikan. Fungsi perbaikan yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseling hingga dapat memperbaiki kekeliruan dan berpikir, berperasaan dan bertindak atau berkehendak. Yang empat, fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Fungsi pemeliharaan dan pengembangan yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan terpeliharanya dan terkembangnya berbagai potensi dan kondisi serta positif dalam rangka pengembangan dirinya secara mantap dan berkelanjutan. Yang kelima, fungsi penyembuhan. Fungsi penyembuhan yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang bersifat kuratif. Yang keenam, fungsi penyuluhan. Fungsi penyuluhan yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseling memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi dan menetapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Yang ketujuh, fungsi penyesuaian. Fungsi penyaluran yaitu fungsi bimbingan dan konseling dapat membantu konseling agar dapat menyesuaikan diri dan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Yang kedelapan, fungsi fasilitas. Fungsi fasilitas memberikan manfaat kepada konseling dalam membutuhkan dan berkembangnya yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang seluruh aspek dalam diri konseling. Yang B, tujuan bimbingan dan konseling anak dan remaja. Setiap individu memiliki masalah masing-masing, namun masing-masing individu tidak memiliki kemampuan yang sama dengan menghadapi masalahnya. Bimbingan dan konseling merupakan pelayanan bantuan untuk setiap klien yang memiliki permasalahan agar mandiri dan berkembang secara optimal dalam hubungan pribadi, sosial, belajar, karir. Yang C, tujuan konseling anak berdasarkan tujuan fundamental terbagi menjadi 4 tujuan tersebut, yaitu yang pertama, memberdayakan anak-anak untuk menghadapi masalah emosional yang menyakitkan. Yang kedua, memberdayakan anak-anak mencapai beberapa tingkat kongruen yang berkaitan dengan pemikiran, emosi, dan perilaku. Yang ketiga, memberdayakan anak-anak untuk merasa nyaman dengan dirinya. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.